Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Senin 24 Mei 2021, yang adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Kita akan merenungkan dari Injil Yohanes, pasal 19, ayat 25 sampai 34. Kita buka dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu Yesus bergantung di salib dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus, dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu kisah yang sangat menyentuh yang kita dengarkan dalam Injil hari ini, di mana dari atas salib Yesus menyerahkan ibunya ke dalam tanggung jawab Yohanes atau murid-muridnya dan meminta ibunya untuk melihat Yohanes sebagai anaknya sendiri. Kisah ini menarik untuk disimak. Darinya kita mesti belajar bagaimana seharusnya hidup. Dengan demikian maka Bunda Maria menjadi bunda kita semua, dan kita dipercayakan ke dalam perlindungan Maria oleh Yesus. Demikian juga Bunda Maria menjadi bunda gereja yang akan berjalan bersama dengan gereja dalam persiaran hidup dengan penuh kesetiaan pada Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria menjadi teladan bagi kita. Bagaimana bagi gereja untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati dalam mengikuti Yesus Kristus. Kita melihat pertama, kesetiaan Maria mengikuti Yesus anaknya. Pilihan Maria untuk menjadi bunda Tuhan tidak hanya terbatas pada peristiwa perbanyakan roti dan saat-saat membanggakan di mana anaknya disanjung karena aneka mujizat yang dibuatnya, tetapi juga di saat-saat Getsemani, penderitaan dan situasi sulit. Gambaran ini mengajar kita untuk setia apapun situasi hidup kita, karena kehadiran kita dapat meringankan beban hidup sesama, walaupun seperti Maria kita cuma berdiri di bawah kaki salib. Kedua, semua kita yang mengikuti Yesus telah diserahkan kepada Bunda Maria. Dialah ibu kita, kepadanya kita dapat berlari untuk mendapatkan pertolongan. Per Mariam ad Jesum, melalui Maria kepada Yesus, Bunda Maria dapat dijadikan jembatan yang mempertemukan kita dengan anaknya Yesus. Kita dapat memohon bantuan Yesus
lewat bundanya dalam situasi apapun. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengundang kita untuk menjadikan ibunya cerminan hidup kita. Marilah kita menjadikan Bunda Maria teladan kita, agar seperti Maria kita dapat menjadi jembatan rahmat bagi sesama. Seperti Maria, kita mesti menjadi orang-orang yang tahu bersyukur dan melihat kebaikan Tuhan dalam seluruh sejarah hidup kita. Kita adalah hamba Allah yang siap melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.